Paradok Indonesia dan Solusinya, karya Prabowo Subianto. Tugas kita, kekayaan alam Indonesia harus diolah di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia harus diolah di Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa tambah pendapatan negara dari mengolah kekayaan alam kita yang sekarang banyak kita jual mentah. Karena mentah, karena belum diolah, kita jual murah. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari bahan alam kita. Bahkan, saya mendapat laporan, jika dihitung selama 30 tahun, kehilangan nilai tambah karena ekspor konsentrat tembaga bisa mencapai 108 miliar US dollar. Untuk gas alam, karena kita jual mentah selama 30 tahun, kita kehilangan kesempatan nilai tambah 225 miliar US dollar. Dua komoditas ini saja sudah 333 miliar US dollar, atau setara dengan 4.329 triliun rupiah yang tidak kita olah. Sebagai contoh, konsentrat tembaga, pada tahun 2015 lalu kita ekspor konsentrat sekitar 3 juta ton dengan harga 1.499 per ton 3 US dollar. Dari ekspor ini, kita dapat 4,5 miliar US dollar. Padahal, jika kita olah di dalam negeri jadi tembaga, emas, perak, asal sulfat, dan slag, kita bisa dapat 8,1 miliar 4 US dollar. Kita hilang kesempatan dapat nilai tambah 3,6 miliar US dollar, sekitar 46,8 triliun rupiah setiap tahun. Contoh lain, gas alam. Pada tahun 2015 lalu, kita ekspor gas alam sejumlah 3.100 MMSCD atau 20 juta ton. Kita jual 7 US dollar per MMBTU 5. Total kita dapat 7,2 miliar US dollar. Padahal, kalau kita olah terlebih dahulu jadi metanol, olefin, amonia, kita bisa dapat 14,7 miliar US dollar. Lebih dari 200% pendapatan kita naik jika kita lakukan pengolahan. Ini masalah besar, tapi juga kesempatan besar. Sudah kita biarkan keuntungan ekspor kita hilang. Kita juga tidak mau olah sumber daya alam kita. Kalau kita olah di dalam negeri, kita bisa menjadi negara sangat kaya. Kita akan menjadi negara mungkin ke-6 terkaya di dunia. Saat ini, Presiden Joko Widodo sudah menerapkan larangan ekspor untuk bahan baku nikel, salah satu komoditas unggulan kita. Walaupun digugat oleh World Trade Organization, Presiden bersikukuh bahwa larangan ekspor nikel
adalah kebijakan yang benar. Ini adalah kegigihan yang harus kita pertahankan. Lebih baik kita ekspor baterai mobil listrik atau mobil listrik, jangan ekspor nikel mentah untuk diolah negara lain. Selain nikel, Presiden Joko Widodo juga mendorong hilirisasi untuk boksit, tembaga, rotan, CPO, dan berbagai produk unggulan Indonesia lainnya. Kekayaan alam Indonesia memang harus diolah di Indonesia. Potensi ekonomi, hilirisasi nikel. Indonesia adalah negara cadangan nikel yang sangat besar. Saat ini, dunia membutuhkan nikel dengan jumlah yang banyak untuk memproduksi baterai utamanya untuk baterai mobil listrik. Sudah sepantasnya Indonesia tidak mengekspor biji nikel, tetapi memproses biji nikel di dalam negeri menjadi baterai dan mobil listrik. Potensi ekonomi, hilirisasi tembaga. Selain nikel, Indonesia juga memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Cadangan tembaga ini sebaiknya diolah di dalam negeri. Sebagai contoh, jika diolah jadi berbagai produk, 3 juta ton konsentrat tembaga yang kita ekspor tiap tahun dapat berikan pendapatan 105,3 triliun rupiah. Tapi karena kita jual tanpa diolah, kita hanya dapat 57,2 triliun rupiah. Artinya, kita berikan lebih dari 46 triliun rupiah nilai tambah untuk orang lain. Tambahan 97,5 triliun rupiah juga kita bisa dapatkan dari penjualan 20 juta ton gas alam kita. Jika kita olah dulu jadi metanol, olefin, dan amonia sebelum kita jual ke luar negeri.